Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, teman-teman, ini adalah video bagian kedua dari pembahasan 30 soal TWK untuk persiapan SKD CPNS di tahun ini. Sebelum Master lanjutkan pembahasan soal pada kesempatan kali ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita langsung ke soal yang pertama, atau soal ke-16. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh menyepakati pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Hal ini merupakan hasil dari sidang A. BPUPKI 1, B. BPUPKI 2, C. PPKI 1, D. PPKI 2, E. PPKI 3. Jawaban soal ini adalah D, teman-teman. PPKI 2. Sidang PPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden. Kemudian yang kedua, membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. Dan yang ketiga adalah akan membentuk suatu badan keamanan rakyat atau BKR. Kita lanjut ke soal ke-17. Dalam kitab Sota Soma, istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama yang isinya sebagai berikut, kecuali A. Tidak boleh melakukan kekerasan, B. Tidak boleh mencuri, C. Tidak boleh berbohong, D. Tidak boleh marah, atau E. Tidak boleh mabuk minuman keras. Ya, jawaban soal ini adalah D, teman-teman. Dalam sejarahnya, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Majapahit, yang diceritakan dalam buku Negara Kertagama karangan Pu Prapanca dan dalam buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Beberapa nilai Pancasila yang telah tertuang dalam buku Negara Kertagama dan buku Sota Soma antara lain: 1. Dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Baik, kita lanjut ke soal ke-18. Cermati kalimat berikut. Hampir semua siswa sekolah sudah memiliki telepon seluler, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Perbaikan kalimat tersebut adalah A. Hampir semua siswa memiliki telepon seluler mulai tingkat SD sampai SMA. B. Semua siswa sudah memiliki telepon seluler mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Atau C. Hampir semua siswa sekolah sudah memiliki telepon seluler dari tingkat SD sampai SMA. D. Semua siswa sekolah sudah memiliki telepon seluler mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. E. Semua siswa sekolah hampir sudah memiliki telepon seluler mulai tingkat SD sampai ke tingkat SMA. Nah, jawaban yang tepat adalah, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah D. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Antara lain, lengkap unsur kalimatnya, kemudian kata yang digunakan tepat, tidak berlebihan, tidak ambigu, dan sebagainya. Kalimat pada soal adalah kalimat tidak efektif karena tidak memenuhi syarat kehematan atau penggunaan unsur kalimat terlalu berlebihan. Kata mulai dan dari memiliki makna yang sama, menunjukkan keterangan waktu. Kata mulai dan dari tidak boleh digunakan bersamaan atau berurutan dalam satu kalimat. Kita lanjut ke soal ke-19. Anto sebelumnya bekerja di perusahaan kardus. Ia dirumahkan karena efek dari pandemi COVID-19. Bahkan gajinya selama 4 bulan tidak dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan dalih pemasukan yang sedang defisit. Dalam hal ini, perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pasal ke A. 28D ayat 1, B. 28D ayat 2, C. 28D ayat 3, D. 28D ayat 4, atau E. 28D ayat ke-5. Jawabannya adalah B, teman-teman. 28D ayat kedua yang berisi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kita lanjut ke soal ke-20. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengamalan nilai Pancasila dapat diaktualisasikan melalui perbuatan-perbuatan berikut. Yang pertama adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Yang ketiga, membeli produk-produk dalam negeri. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Yang kelima, menghargai perbedaan ras, suku, dan agama demi keutuhan bangsa. Perbuatan yang menunjukkan sikap pengamalan sila kedua adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 1 dan 4, atau E. 3 dan 5. Perhatikan, jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Nomor 2 yaitu menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Dan nomor 4 adalah membantu korban bencana alam. Kalau kita perhatikan di sini nomor 1 itu adalah bentuk pengamalan sila ke-1. Kemudian nomor 3 adalah pengamalan sila ke-3. Dan nomor 5 adalah pengamalan sila ke-3 juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan partisipasi aktif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kecuali A. Melakukan penelusuran rekam jelas calon pejabat publik. B. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dugaan korupsi. C. Mengawasi kinerja aparatur penegak hukum dalam menanggapi tipikor. D. Menganalisa anggaran yang diberikan kepada lembaga secara berkala. Atau E. Mengawasi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelayan publik. Jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan dugaan korupsi merupakan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, bukan penanganan masyarakat pada umumnya. Sedangkan yang lain itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Di atas podium Kongres Sarekat Islam di Bandung pada tanggal 17-24 Juni 1916, seorang tokoh berorasi dengan nada tinggi tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Gagasan itu disebutkan dengan istilah Selbstbestur atau pemerintahan sendiri. Beliau adalah guru bapak bangsa karena menjadi mentor tokoh-tokoh yang kelak berpengaruh di Indonesia. Bahkan, oleh kolonial Hindia Belanda dijuluki dengan istilah Raja Jawa tanpa mahkota. Beliau adalah A. Rajiman Widyodiningrat, B. Hos Cokro Aminoto, C. Ki Hajar Dewantoro, D. Insinyur Soekarno, atau E. Supomo. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, teman-teman. Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Gagasan Selbstbestur atau pemerintahan sendiri dicetuskan sejak 3 dekade sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga pemimpin Sarekat Islam dengan jumlah anggota mencapai 2,5 juta orang dan ini terbesar saat itu. Beliau menjadi guru bapak bangsa karena menghimpun dan menjadi mentor orang-orang penting dalam sejarah Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Agus Salim, Abdul Muiz, Kartosuwiryo, Ki Hajar Dewantoro, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor 23. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan atas pelanggaran berat yang dilakukan Presiden oleh MK. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya adalah titik-titik yang hadir dalam sidang paripurna. Apakah A, setengah dari jumlah anggota DPR? Ataukah B, setengah ditambah 1 jumlah anggota DPR? Atau C, 2/3 dari jumlah anggota DPR? Apakah D, 3/4 dari jumlah anggota DPR? Atau E, 100% jumlah anggota DPR? Jawaban soal ini adalah D, teman-teman.
Berdasarkan pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Indonesia masih mengalami beberapa kali pertempuran yang menewaskan rakyat pasca Indonesia merdeka. Salah satu pertempuran yang terberat adalah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Terjadinya pertempuran tersebut disebabkan karena Belanda A. beranggapan proklamasi kemerdekaan tidak sah secara hukum. B. tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. tidak menghendaki berdirinya negara Republik Indonesia. D. masih merasa berkuasa atas wilayah negara Indonesia. Atau E. ingin menanam kembali kekuasaannya di Indonesia. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam NIKA pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Pasukan NIKA dipimpin oleh Jenderal Malabi ke Surabaya dan kemudian mendirikan pos pertahanan. Kedatangan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Pasukan sekutu ini menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Perintah sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada sekutu, hingga akhirnya masyarakat Surabaya melakukan serangan dan mengusir pasukan sekutu dengan puncak perlawanan pada tanggal 10 November tahun 1945. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sejumlah tenaga medis mendapat bintang jasa karena gugur saat merawat pasien COVID-19 pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Pihak yang berhak memberi gelar bintang tanda jasa adalah A. MA, B. MK, C. Presiden, D. Ketua DPR, atau E. Ketua MPR. Jawaban soal ini adalah C, teman-teman. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi di sini jelas bahwa Presiden yang memberikan tanda jasa kepada tenaga medis yang telah gugur. Kita lanjutkan ke nomor 26. Kebinekaan merupakan realitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai warga negara, kita semua harus mengambil peran untuk menjaga kebinekaan. Di antara sikap yang merusak kebinekaan adalah primordialisme berlebihan, karena A. menjadi penyebab terjadinya diskriminasi, B. meneguhkan cinta tanah air, C. menimbulkan kelas-kelas sosial, D. menguatkan sikap kedaerahan, atau E. menghambat proses pembangunan. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Primordial adalah ikatan dalam masyarakat yang bersifat kesukuan atau kedaerahan yang berlebihan. Sehingga semua sikap yang dilakukan hanya mementingkan kepentingan kelompok daerahnya saja dan merendahkan kelompok daerah yang lain. Hal ini tentu dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam mendukung perdamaian di Afghanistan kembali membawa hal positif. Salah satu bentuk dukungannya yaitu melalui penyelenggaraan konferensi Trilateral Ulama RI Afghanistan pada Mei 2018. Berkat peran aktif itu, Resolusi 2489 mengenai peran misi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afghanistan berhasil mencapai konsensus dan membawa perdamaian untuk Afghanistan. Peran aktif Indonesia pada berbagai kegiatan PBB didasarkan pada A. Undang-Undang Dasar tahun 1945, B. Pancasila, C. GBHN,
D. TAP MPR, atau E. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kalimat tersebut jelas bahwa salah satu peran aktif Indonesia di kancah internasional untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia berdasar pada isi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lanjut ke soal nomor 28. Bacalah teks berikut. Hal yang patut diteladani dari tokoh tersebut adalah A. Gemar berkuda semenjak anak-anak. B. Cerdas dan mendapat beasiswa ke Jerman. C. Memanfaatkan waktu dan bertekad belajar sungguh-sungguh. D. Mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. E. Menjadi tokoh panutan dan sukses tanpa berusaha sebaik mungkin. Baik, di sini ada teks bacaan. Coba teman-teman baca kembali. Nah, jawabannya yang tepat adalah C, teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata teladan. Teladan merupakan sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang patut dicontoh. Maka, kepribadian memanfaatkan waktu dan tekad belajar dari Pak Habibie cukup jelas untuk bisa diteladani. Kita lanjut ke soal nomor 29. Dalam sejarah Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan pokok negara dengan perkembangan zaman. Salah satu pasal yang muncul pada amandemen keempat adalah pasal 37 ayat 5, yaitu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pasal tersebut menegaskan kembali bentuk negara Indonesia yang berada pada pasal A. 37 ayat 2, B. 37 ayat 4, C. 1 ayat 1, D. 1 ayat 2, atau E. 2 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan ini tidak dapat dilakukan perubahan. Kita lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan komponen negara di bawah ini. Ada presiden, sumber daya alam, TNI, Polri, dan warga negara. Yang merupakan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, atau E. 2 dan 5. Betul sekali, jawabannya adalah E. 2 dan 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Nah, demikian pembahasan TWK pada bagian kedua ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.